Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israwati dengan NIM 206500034. Di sini saya akan menjawab materi tentang sistem informasi geografis yang berjudul model data SIG. Yang pertama, jelaskan tentang elemen SIG dalam dunia nyata. SIG adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki referensi geografis atau lokasi. Ada beberapa elemen penting dari SIG di dunia nyata, yaitu satu, data geografis. Data geografis adalah elemen terpenting dalam SIG. Data ini mencakup informasi tentang lokasi, bentuk, topografi dari wilayah tertentu. Contohnya seperti data batas, administrasi suatu wilayah, peta topografi, data jalan, dan jaringan transportasi atau data demografi penduduk. Yang kedua, perangkat lunak SIG. Perangkat lunak SIG adalah program yang digunakan untuk memproses dan menganalisis data geografis. Ada beberapa perangkat lunak yang disediakan di pasaran seperti ArcGIS dan QGIS dan Mapinfo. Kemudian ketiga, hardware. Komputer dan perangkat keras lainnya seperti GPS, printer juga merupakan elemen penting dalam implementasi SIG. Kemudian keempat, GPS, Global Positioning System, digunakan untuk menentukan posisi dan lokasi yang akurat pada bumi. Kemudian kelima, analisis. SIG juga dapat digunakan untuk melakukan analis seperti analis spasial, analis jaringan, dan analis multi kriteria. Analisis membantu pengambilan keputusan dalam berbagai bidang seperti perencanaan kota, pemetaan risiko bencana, dan pengolahan sumber daya alam. Kemudian dalam dunia nyata SIG digunakan dalam berbagai bidang seperti pemetaan kota, pengolahan sumber daya alam, transportasi, manajemen bencana, dan sektor publik lainnya. SIG juga digunakan dalam pemasaran sektor swasta seperti perencanaan perusahaan, manajemen rantai pasokan, dan pemasaran. Kemudian soal kedua, apa yang dimaksud dengan data spasial? Data spasial adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Kemudian data spasial dapat menyimpan kenampakan permukaan bumi, yaitu jalan, sungai, permukiman, jenis penggunaan tanah, dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan data vektor dan data raster. Data vektor mewakili data spesial sebagai titik, garis, atau poligon. Titik mewakili lokasi yang spesifik dalam koordinat geografi atau lokasi. Garis mewakili jalan atau aliran sungai, dan poligon mewakili area tertentu seperti wilayah administratif atau taman nasional. Data vektor tersusun dari koordinat titik, garis atau batas area, dan atribut seperti nama atau deskripsi. Kemudian data raster mewakili data spasial sebagai kisi-kisi sel atau piksel dengan ukuran yang sama. Piksel ini dapat mempresentasikan fenomena seperti tingkat ketinggian, intensitas warna, atau nilai suhu pada suatu lokasi. Data raster biasanya digunakan untuk analis spasial yang memerlukan pemetaan atau interpolasi data secara menyeluruh, seperti pemodelan hidrologi, penggunaan lahan, atau perubahan iklim. Kemudian yang keempat, jelaskan contoh model data vektor. Model data vektor adalah salah satu model dalam sistem informasi geografis yang menggambarkan objek spasial sebagai kumpulan titik, garis, atau poligon yang tersusun dalam bentuk vektor. Contoh penggunaan model data vektor adalah pada peta jalan raya. Peta jalan raya terdiri dari kumpulan garis mempresentasikan jalan, baik itu jalan besar, jalan kecil, jalan raya, atau jalan setapak. Setiap garis diwakili oleh serangkai koordinat yang mempresentasikan lokasi awal dan akhir garis, dan dengan demikian membentuk vektor. Kemudian, contoh lain dari pengguna model data vektor adalah pada peta tanah. Pada peta tanah dapat dibuat dengan mempresentasikan batas-batas tanah dalam bentuk poligon yang terdiri dari serangkaian koordinat. Dalam hal ini, setiap poligon mempresentasikan area yang dikelilingi oleh batas-batas tanah yang diwakili oleh garis-garis yang membentuk vektor. Kemudian soal kelima, apa yang dimaksud dengan model data non-spasial atau atribut? Model data non-spasial atau atribut adalah model data yang digunakan untuk mempresentasikan informasi non-spasial atau atribut seperti numerik, kategori, dan atau teks yang tidak terkait dengan lokasi geografis atau spasial. Model data ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, ekonomi, sosiologi, dan ilmu komputer. Kemudian, jelaskan hubungan antara data atribut dan data spasial pada slide 16, seperti gambar di samping. Kemudian, jawabannya,
Hubungan data atribut dan data spasial yaitu setiap data atribut pasti memiliki data spasial. Data atribut dan data spasial harus dipertimbangkan bersama-sama dalam pemodelan dan analisis geospasial karena keduanya saling melengkapi dan sangat penting dalam konteks geospasial. Tanpa informasi lokasi dari data spasial, data atribut menjadi tidak relevan dan tidak bermanfaat dalam analisis geospasial. Sebaliknya, tanpa data atribut, data spasial tidak memberikan informasi yang lengkap tentang objek atau lokasi tertentu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.